Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Jadi di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas distribusi linear, kemudian kita sudah masuk ke distribusi hipergeometrik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai terkait dengan variabel acak, yaitu distribusi Poisson. Apa yang dimaksud dengan distribusi Poisson? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, ini sebaran Poisson. Percobaan Poisson itu adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa nanti akan kita tentukan itu adalah banyaknya kejadian, banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang. Ini ada istilah lainnya, rentang, itu sama saja. Rentang rentang atau selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Nah, sebenarnya rentangnya ini tidak hanya terbatas mengenai waktu atau daerah, jadi bisa juga sebenarnya merupakan jarak, ya, rentang itu jarak tertentu, kemudian luas, bisa juga volume dan lain-lain, ya. Nah, tapi kalau di sini kita fokusnya ke waktu, ya, waktu ataupun daerah tertentu. Nah, rentangnya itu atau selang waktu itu ya bisa meliputi semenit, seminggu, semusim, sebulan, setahun, dan lain-lain. Nah, di sini ada sifat daripada distribusi Poisson ini atau sebaran Poisson ini, dia rentangnya itu sebanding dengan probabilitas. Jadi semakin panjang rentangnya itu, maka probabilitasnya akan semakin besar. Nah, baik, kita lihat contoh di sini. Jumlah dari telepon per jam. Nah, ini rentangnya atau selangnya atau intervalnya itu adalah per jam. Kemudian yang akan ditentukan itu adalah berapa banyak jumlah dari telepon per jam. Jadi banyaknya kejadian dari teleponnya dalam rentang per jam, ya, akan kita tentukan berapa banyak. Nah, jadi dalam waktu per jam ini, 1 jam ini bisa 0, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi sifatnya adalah semakin panjang atau semakin banyak rentangnya, maka akan sebanding dengan banyaknya kejadian yang akan muncul. Nah, jadi sifat distribusi Poisson itu seperti itu. Nah, misalkan kita ini kalau dalam waktu per jam, kita tentukan. Nah, kemudian di jam pertama ya tadi misalkan ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka kalau kita perbanyak lagi rentangnya itu, misalkan dalam waktu 2 jam, 3 jam,
4 jam dan seterusnya, maka akan sebanding dengan jumlah kejadian atau banyaknya hasil percobaan yang terjadi, ya, dengan semakin banyaknya rentang yang kita tentukan atau selang yang kita tentukan. Itu sifat daripada distribusi Poisson seperti itu. Jadi semakin banyak rentangnya, jamnya kita tambah, 2 jam, 3 jam, maka akan semakin banyak juga probabilitas kejadian yang akan muncul. Nah, kalau di sini contoh di sini adalah dari telepon. Jadi kita ambil lagi satu jam berikutnya, itu pasti akan sebanding jumlahnya itu. Nah, kemudian sifat yang lainnya di distribusi Poisson ini, dia antara rentang atau selang yang satu dengan yang lainnya itu paling bebas. Nah, misalkan di jam pertama berapa jumlahnya itu kita tentukan. Nah, nanti satu jam berikutnya kita akan tentukan lagi berapa banyak jumlah dari telepon. Nah, antara rentang yang pertama atau selang yang pertama, satu jam pertama dengan satu jam kedua tadi, itu tidak saling mempengaruhi. Jadi di jam pertama misalkan ada 10. Nah, nanti di jam berikutnya, satu jam berikutnya mungkin ada 5. Nah, itu tidak saling mempengaruhi, jadi dia saling bebas. Nah, seperti itu ya. Ini ada contoh yang lainnya, misalkan banyaknya pertandingan ditunda karena hujan dalam satu musim pertandingan. Nah, satu musim pertandingan ini adalah rentangnya, artinya rentangnya atau selangnya. Kemudian yang akan ditentukan itu adalah banyaknya pertandingan ditunda karena hujan dalam banyaknya pertandingan ditunda karena hujan. Itu yang merupakan kejadian yang akan kita hitung, ya, akan kita tentukan. Oke, nah, bagaimana kita menentukan banyaknya distribusi Poisson ini atau peluang distribusi Poisson ini? Nah, kita akan menggunakan persamaan ini. Persamaan ini nanti nilai peluang sebaran Poisson yang tergantung pada mu. Jadi mu yaitu rata-rata banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu tertentu atau daerah yang diberikan. Nah, jadi dia nanti kita akan punya asumsi dulu rata-ratanya. Jadi rata-rata banyaknya hasil percobaan misalkan dalam 1 jam itu berapa. Nah, nanti baru kita tentukan probabilitasnya dengan menggunakan persamaan seperti. Nah, jadi persamaannya adalah ini bilangan natural, ya, dipangkatkan dengan rata-ratanya minus rata-ratanya, kemudian rata-rata dipangkatkan x-nya, jadi x-nya berapa kejadiannya, dibagi dengan x faktorial. Jadi berapa faktorial daripada x-nya. Nah, itu. Jadi ini adalah bilangan natural, itu merupakan suatu konstanta yang nilainya sebanding dengan 2,71828 sekian. Nah, ini konstanta, jadi nilainya sudah seperti ini, sudah seperti ini.
merupakan ketetapan. Oke, kemudian X-nya itu adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Nah, jadi kalau di contoh-contoh tadi, kalau ini yang dianggap berhasil itu adalah jumlah dering teleponnya. Kalau yang di sini banyaknya pertandingan ditunda. Walaupun di sini ditunda, tapi dalam kasus ini yang ditunda inilah yang merupakan berhasilnya, maksudnya yang akan ditentukan atau dihitung itu. Oke, kemudian ini sudah tahu di sebelumnya mu itu adalah rata-rata keberhasilan. Nah, perhatikan rumus yang digunakan. Peluang suatu kejadian Poisson itu dihitung dari rata-rata populasi. Jadi kalau nanti nilai rata-ratanya sudah diketahui, kita bisa langsung menentukan ini menggunakan rumus. Tapi kalaupun nilai rata-ratanya itu belum ada, artinya kita akan tentukan dulu. Masih ingat untuk menghitung rata-rata itu menggunakan rumus P kali N. Berapa P-nya, kemudian dikalikan berapa N-nya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh. Di sini ada contoh. Yang pertama itu rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di suatu kota di Amerika Serikat adalah 4. Nah, jumlah harinya ada 4 nih. Nah, yang ditanyakan itu berapa peluang bahwa sekolah di kota ini akan ditutup selama 6 hari dalam suatu musim dingin. Nah, di sini kita lihat bahwa 4 ini adalah rata-rata. Jadi rata-ratanya sudah, kebetulan di sini sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan itu adalah X-nya itu adalah 6 hari. Maka dengan menggunakan rumus tadi kita bisa hitung probabilitasnya itu seperti ini. Jadi E-nya berapa? Ya, kalau ini dibuat aja, tentukan dulu yang E-nya itu sudah ketetapan ini. Kemudian mu-nya itu 4, ya sudah diketahui minus 4. Kemudian mu dipangkatkan X, jadi 4 pangkat 6, kemudian 6 faktorial. Berarti dari X-nya ya, faktorial, kemudian dihitung menggunakan kalkulator juga bisa ini. Pangkatkan minus 4, hasilnya berapa? Ini kemudian dikalikan 4 pangkat 6 dan dibagikan dengan 6 faktorial, itu adalah 720. Maka didapat probabilitas Poisson itu 0,1042. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di kasus ini adalah termasuk probabilitas Poisson, karena kita menentukan banyaknya kejadian itu dalam satu rentang atau interval tertentu. Nah, kalau di sini suatu musim dingin, ya, selama musim dingin. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Nah, ini ada pengalaman seperti ini. Nah, pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probabilitasnya. Yang A-nya itu tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. Kemudian
B-nya mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Nah, ini contoh kasus probabilitas Poisson. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa probabilitas mendapatkan kertas yang rusak. Itu dari keterangan yang di soal ini sebelumnya, bahwa setiap pencetak 10.000 lembar maka ada 100 yang rusak. Maka kita bisa tentukan probabilitasnya itu adalah 100 dibagi 10.000, yaitu 0,01. Kemudian dari sini kita menentukan rata-rata. Ini rata-ratanya kalau untuk kasus ini adalah jumlah n-nya itu adalah 1000. Ini akan kita tentukan. Jadi kalau kita mencetak 1000, kalau perusahaan mencetak 1000 lembar, berapa probabilitas yang A dengan B? Nah, jadi untuk rata-ratanya kita tentukan dulu. Probabilitasnya 0,01, kemudian dikalikan dengan n-nya. N-nya itu adalah 1000. Jadi 1000 dikali 0,01, maka dapatlah nilai X, nilai rata-ratanya itu adalah 10. Nah, kemudian untuk menentukan probabilitas Poissonnya itu kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi di sini sudah ketemu nilai rata-ratanya 10, minusnya, kemudian X-nya 5, kemudian dikalikan I tadi, bilangan natural, kemudian pangkat minus rata-rata. Jadi pangkat minus 10 dibagi X faktorial 5 faktorial. Nah, ini silakan dicari. Nah, dihitung pakai kalkulator. 5 faktorial itu 120, kemudian I pangkat minus 10 nya 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 5 berarti 100.000 dikalikan ini dibagi ini, dapatlah nilai P untuk tepat 5 itu adalah 0,0375. Nah, kemudian untuk menentukan yang mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas, paling banyak, berarti itu nilai X-nya lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, itu yang di bawah 2. Di bawah 2 berarti kita akan cari probabilitas masing-masing untuk X0 nya berapa, kemudian X1 nya berapa, kemudian X2 nya berapa. Nanti tinggal masukkan ke rumus, sesuaikan aja. Untuk X0 berapa nilainya, kemudian X1 nya berapa, X2 nya berapa, nanti kita jumlahkan. Nah, itu hasilnya penjumlahan daripada 3 ini. Nah, itulah probabilitas distribusi Poisson untuk nilai X-nya, ataupun kalau di sini kasusnya adalah paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Jadi kita hanya menghitung yang dari 0 sampai 2 saja. Nanti kalian bisa cari, dicoba menggunakan
masukkan ke rumus ini, kemudian dihitung, yaitu hasilnya masing-masing kemudian dijumlahkan. Oke. Nah, ini tadi ada contoh. Lihat tabel untuk menentukan ini, kita juga bisa pakai tabel Poisson. Nah, tinggal disesuaikan untuk nilai X berapa. Kalau di sini contoh ini adalah X6 hari. Kemudian X6 rata-ratanya itu 4. Nah, ini rata-rata 4. Kita pakai lambda nih. Saya juga. Nah, itu untuk 4. Rata 4, kemudian untuk X-nya 6, maka didapatkanlah nilai nilainya adalah 0,1042 sesuai dengan ini. Oke ya. Nah, baik, itu untuk distribusi Poisson ya. Nanti kalian baca-baca lagi contoh-contoh dan contoh-contoh yang lain. Jadi untuk rentangnya sebenarnya tidak terbatas hanya waktu saja ataupun daerah tertentu ya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh yang lain itu rentangnya bisa berupa jarak, luas, volume, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan hari ini aku pikir kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.